saya akan menjelaskan mengenai planning your presentation visuals. Visual akan membantu Anda meningkatkan kualitas dan dampak dalam presentasi yang Anda sampaikan. Visual juga membantu, mendukung, dan mengklarifikasi apa yang Anda hendak sampaikan kepada audiens Anda. Ada berbagai jenis macam visuals. Yang pertama ada Praises. Praises memiliki manfaat terbesar yaitu fleksibilitasnya, yang mampu menyatukan video dan elemen lain sehingga presentasi yang Anda tampilkan terlihat dinamis dan menarik untuk dilihat. Adapun kekurangan dari Praises yaitu pilihan desainnya yang sedikit, serta terjadinya kemungkinan bahwa presentasi yang Anda sampaikan tidak berurut sehingga membuat audiens Anda merasa pusing dengan tampilan presentasi yang Anda sampaikan. Yang kedua ada Slides. Manfaat terbesar dari Slides itu yaitu mudah dibuat dan mudah diedit, serta mudah disatukan dalam pertemuan online. Adapun juga kekurangan dari Slides yaitu kemungkinan pergantian slide yang berantakan. Ketiga ada Overhead Transparencies. Manfaatnya yaitu mudah dan sederhana digunakannya, hanya memerlukan sebuah spidol tanpa memerlukan komputer dengan versi yang mendukung untuk menampilkan presentasi Anda. Kekurangannya yaitu tidak mungkin sekali pengeditan dan tampilannya akan terlihat statis, juga memerlukan bantuan orang lain untuk menjaga proyektor selama Anda menyampaikan presentasi. Keempat adalah chalkboards and whiteboards yang mampu untuk membuat poin-poin di dalam suatu pembentukan sesi grup kecil. Ada juga kekurangan dari chalkboards and whiteboards itu sendiri, yaitu Anda tidak dapat memprint bahan presentasi Anda, tidak dapat menyimpan, serta tidak dapat menyebarkan kopian dari presentasi yang Anda sampaikan. Yang kelima ada flip charts yang sangat membantu Anda untuk mencatat komentar sekaligus pertanyaan yang disampaikan oleh audiens selama Anda menyampaikan suatu presentasi. Namun ada juga kekurangan dari flip charts itu sendiri, bahwa Anda memerlukan waktu untuk mempersiapkan media untuk menyampaikan presentasi Anda, seperti pembuatan alat penyangga. Lalu setelah Anda menyusun medium untuk menampilkan visual Anda, pikirkanlah cara untuk Anda mempresentasikan materi Anda kepada audiens sehingga mereka mengerti dan mengapresiasi pesan yang Anda sampaikan. Selanjutnya Anda harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama Anda menyampaikan presentasi Anda kepada audiens. Misalnya, apakah tampilan warna dalam presentasi Anda mengandung konotasi emosional negatif pada budaya audiens Anda? Apakah materi Anda terlalu bermain-main dengan audiens yang serius? Atau terlalu seriuskah materi presentasi yang Anda sampaikan kepada audiens yang suka terhadap suatu kreativitas? Buatlah sebuah presentasi Anda menjadi sesederhana mungkin, karena presentasi yang kompleks akan memungkinkan terjadi penyampaian presentasi yang salah terhadap audiens. Dan yang terakhir, gunakanlah waktu presentasi Anda sebaik mungkin agar tidak membuang waktu yang dimiliki audiens Anda. Memilih slide terstruktur dan bentuk bebas. Slide terstruktur biasanya didasarkan pada template yang memberikan semua slide dalam presentasi umum yang sama. Sedangkan slide bentuk bebas biasanya ini tidak mungkin mengikuti rencana desain yang ditetapkan tetapi disatukan oleh warna dan elemen lainnya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian slide terstruktur. Yang pertama, keuntungan, yaitu mudah diingat, cukup memilih skema dengan keterampilan untuk presentasi Anda. Yang ketiga, pilih template baru. Dan yang keempat ini mulai mengetik. Lalu slide terstruktur ini biasanya merupakan pilihan terbaik untuk pembaruan proyek dan presentasi informasi yang lainnya, terutama jika digunakan hanya sekali. Sedangkan kerugiannya yaitu efek mematikan pikiran dari slide terberat yang semuanya mirip. Jika tanpa bantuan visual dapat membuat pemirsa Anda menjadi tertidur. Selanjutnya ini keuntungan dan kerugian slide bentuk bebas. Ada hal 3 penting yang harus Anda perhatikan agar presentasi Anda sukses, yaitu 1. Memberikan informasi lengkap, yang kedua membatasi jumlah informasi yang Anda kirim, dan yang ketiga ini adalah membantu pemirsa memproses informasi. Dan kerugian dari bentuk slide ini yang bebas adalah waktu dan upaya yang dapat diperlukan untuk membuat mereka. Oke, nama saya Dinda Salsabila. Saya akan menjelaskan designing effective slide. Nah, di sini ada designing around a key visual. Nah, di situ ada strategi slide terstruktur dan bentuk bebas. Itu membantu kita agar slide kita itu rapi dan jelas dilihat. Dan bisa mengatur poin-poin yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada selecting design element.
Nah, di sana kita mengatur kontras konvensi agar slide kita itu bagus, dan memilih penekanan, warna, kontrasnya, dan tambahkan karya seninya seperti grafik-grafik atau pemutaran video atau gambar-gambar yang sebisanya menarik audiens kita. Nah, selanjutnya ada beberapa pemilihan tipografi untuk panduan kita. Yang pertama itu hindari skrip atau tipografi dekoratif kecuali untuk penggunaan khusus yang terbatas. Nah, itu kita harus hindarilah agar bagus gitu. Terus yang kedua, gunakan tipografi serif dengan hati-hati dan hanya dengan teks yang lebih besar. Nah, tulisan teks kita itu harus besar agar audiens yang duduknya jauh itu bisa terlihat dan jelas. Yang ketiga, batasi jumlah tipografi hingga 1 atau 2 per slide. Terus saat menggunakan tipografi yang lebih tipis, digunakan huruf tebal sehingga sudah menghilang dan di layar. Nah, kita tebalkan tulisan teks kita itu atau kita berikan warna lain agar terlihat jelas. Nah, ada lagi yang dari sebagian besar jenis huruf miring. Biasanya sulit dibaca ketika diproyeksikan. Hindari semua kata dan frasa yang memiliki huruf besar semua. Berikan ruang putih ekstra di antara baris teks. Terus yang terakhir, konsistensi dengan tipografi, tipe gaya, warna, dan ukuran. Nah, ini cukup penting ya, karena warna, gaya, ukuran itu bisa mempengaruhi audiens. Saat kita memberikan materinya itu kadang ada audiens yang kurang cocok dengan warna atau tidak terbaca tulisannya karena warnanya terlalu terang, terlalu gelap. Membuat konten slide yang efektif. Untuk setiap slide, ingatlah untuk berhati-hati dalam menginformasi yang berlebihan. Jaga agar slide Anda jelas dan mudah untuk dipahami. Yang pertama, menulis konten yang dapat dibaca. Saat menulis konten untuk slide text, buat pesan Anda singkat dan sederhana dengan memperhatikan. Yang pertama, batasi setiap slide untuk satu pemikiran, konsep, atau ide. Yang kedua, batasi konteks teks 4 atau 5 baris. Yang ketiga, jangan tampilkan banyak slide. Yang keempat, tulislah frasa singkat dan tidak berbelit. Kelima, gunakan kalimat saat Anda perlu membagikan kutipan. Yang keenam, daftar frasa dalam bentuk tata bahasa yang paralel. Yang ketujuh, gunakan suara aktif. Dan yang kedelapan, judul pendek namun informatif. Dan yang terakhir, gunakan visual untuk menyampaikan sebagian besar informasinya. Membuat grafik dan tabel untuk slide. Bagan dan tabel untuk presentasi harus lebih sederhana daripada visual untuk dokumen cetak. Dengan demikian, berikut adalah beberapa panduan. Yang pertama, kurangi detailnya. Yang kedua, harus sederhana. Yang ketiga, memperpendek angka. Dan yang keempat, batasi jumlah data yang ditampilkan. Yang kelima, soroti poin-poin pentingnya saja. Yang keenam, sesuaikan ukuran dan desain. Dalam hal ini bermaksud menggunakan warna yang menonjol, latar belakang slide, dan pilih jenis huruf untuk tabel itu jelas dan menambahkan animasi dan multimedia. 4 kategori animasi dan efek khusus. Yang pertama, functional animation. Yang kedua, transition and builds. Yang ketiga, hyperlink. Dan yang keempat, multimedia. Mengintegrasi perangkat seluler dalam presentasi. Anda harus menerapkan kontrol kualitas yang sama untuk slide Anda dan visual lainnya. Saat Anda melihat presentasi Anda untuk yang terakhir kalinya, pastikan semua visualnya. Yang pertama, dapat dibaca. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, pemirsa menjadi pusat. Yang kelima, hapus hal yang tidak perlu dimasukkan. Yang keenam, ringkas dan bahasa tertata. Yang ketujuh, berfokus. Yang kedelapan, sepenuhnya operasional. Yang kesembilan, hilangkan sistem proyeksi. Yang 10, gunakan sistem siaran geser. Dan yang terakhir, kirim melalui langganan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai completing slides and support materials. Di bagian ini, kita meninjau pesan untuk terakhir kalinya. Untuk konten, gaya, nada, keterbacaan, kejelasan, dan keringkasan atas presentasi yang telah kita buat. Di sini kita memastikan semua visualnya. Yang pertama, dapat mudah dibaca oleh audiens. Yang kedua, konsisten.
apakah warna dan elemen desain yang kita gunakan sudah selaras dari sebelum-sebelumnya secara konsisten. Selanjutnya, sederhana. Di sini kita memastikan apakah slide dan seluruh presentasi yang kita buat sudah dibuat sesederhana mungkin. Apakah kita bisa menghilangkan slide-slides yang tidak diperlukan. Selanjutnya, audience center. Di sini, pemirsa menjadi pusat. Apakah pesan dan desain sudah terfokus pada audiens? Selanjutnya, jelas. Di sini kita memastikan apakah poin utama slide sudah jelas dan mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh penonton. Kemudian, concise and grammatical atau ringkas dan bahasa tertata. Apakah teks ditulis dalam frasa ringkas? Apakah ungkapan berpoin sejajar secara tata bahasa? Kemudian, focus. Di sini kita memastikan apakah setiap slide hanya mencakup satu pemikiran, konsep, atau ide, apakah slide menarik perhatian pemirsa di tempat yang tepat dan mendukung poin-poin utama dari pesan. Kemudian ada fully operational. Di sini kita memastikan apakah kita sudah memverifikasi setiap slide dalam presentasi yang kita buat, apakah semua animasi dan efek khusus lainnya berfungsi dengan baik dan sesuai keinginan. Selanjutnya ada creating navigation and support slides. Di sini kita meningkatkan presentasi kita dengan menambah informasi tambahan yang dapat menguntungkan audiens kita. Pertama, judul slides. Di sini kita membuat satu atau dua slide judul yang setara dengan halaman sampul dan judul laporan. Di sini slide judul tersebut harus berisi judul presentasi dan subtitle jika sesuai. Nama kita, afiliasi departemen kita, atau afiliasi perusahaan. Selanjutnya, rincian agenda dan program. Di sini kita menggunakan slide tersebut untuk mengomunikasikan agenda untuk presentasi kita dan informasi tambahan apapun yang mungkin dibutuhkan oleh audiens kita. Selanjutnya, slides navigasi. Di sini kita memberitahu audiens kemana kita akan pergi. Dan kita bisa menggunakan juga serangkaian slide navigasi berdasarkan garis besar atau agenda. Kemudian ada creating effective handouts. Di dalam handouts terdapat detail pendukung yang dapat dikonsumsi anggota audiens dengan kecepatan mereka sendiri pada waktu mereka sendiri. Dan kita tidak perlu khawatir untuk memasukkan detail ke dalam slides kita, karena kita memiliki media dokumen cetak yang lebih tepat untuk melakukannya. Handouts yang baik harus meliputi hal berikut. Yang pertama, bagan dan diagram kompleks. Bagan dan tabel yang terlalu sulit untuk layar atau yang menuntut analisis menurut membuat handout yang baik. Yang kedua, artikel dan makalah teknis. Di sini kita memasukkan artikel majalah yang melengkapi informasi dalam presentasi kita untuk membuat materi handout yang baik. Selanjutnya, studi kasus. Dalam ini terdapat ringkasan studi kasus bisnis dapat menjadi bahan bacaan tambahan yang baik dan bermanfaat. Kemudian, sumber daya direkomendasikan. Daftar situs web, blog, dan sumber daya daring lainnya yang terkait dengan topik kita dapat bermanfaat. Kemudian, yang terakhir, salinan slide presentasi. Audiens yang suka memiliki versi cetak slide yang digunakan oleh pembicara yang berisi konten pembicara tentang setiap slide